Ia hidup miskin, diabaikan, dan tak pernah dipilih siapapun. Di usia dewasa, ia masih tidur di rumah bocor bersama ibunya, disuruh merantau demi harapan terakhir. Di kota asing, sebuah pertemuan terjadi. Bukan pekerjaan yang ia temukan, melainkan sebuah tawaran yang mengubah segalanya. Di desa terpencil bernama Wanaraga, hiduplah seorang pemuda bernama Saka Wiratama. Usianya sudah 35 tahun, namun hidupnya seolah berhenti di tempat. Ia belum menikah, bukan karena tak ingin, melainkan karena dunia tak pernah memberinya kesempatan. Wajahnya biasa, tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Tak ada yang membuatnya menonjol di mata perempuan, dan Saka tahu betul itu. Ia tinggal bersama ibunya, Mbok Ranti, di rumah kayu tua yang lantainya dingin dan atapnya sering bocor. Hidup mereka pas-pasan. Saka bekerja serabutan, kadang mengangkut barang di pasar, kadang membantu orang di sawah, sering pula pulang tanpa upah. Malam hari mereka hanya ditemani lampu minyak dan suara perut yang menahan lapar. Suatu malam hujan turun pelan. Mbok Ranti duduk di dipan bambu, menatap anaknya lama sekali. Matanya basah. "Saka," suaranya bergetar. "Ibu kenapa?" tanya Saka cemas. "Ibu capek lihat hidupmu begini terus," kata Mbok Ranti lirih. "Kamu bukan anak bodoh, tapi kalau terus di sini kamu akan mati pelan-pelan." Saka menunduk. "Aku sudah berusaha, Bu." "Ibu tahu," jawabnya sambil menggenggam tangan Saka. "Justru karena itu, pergilah merantau." Saka terkejut. "Merantau? Tapi ibu sendirian. Ibu lebih takut kamu tidak pernah berubah," ucap Mbok Ranti sambil tersenyum pahit. "Pergilah cari hidupmu. Jadi lelaki yang mandiri. Siapa tahu ada perempuan yang mau melihatmu." Kata-kata itu menusuk hati Saka. Ia tahu ibunya bukan mengusir, melainkan berdoa dengan cara paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, dengan pakaian seadanya dan uang yang nyaris habis, Saka meninggalkan desa. Ia menuju kota Sembara, kota kecil di balik hutan. Namun hidup di perantauan tak seindah harapan. Ia tidur di los pasar, bekerja apa saja, sering kelaparan. Hingga suatu malam saat hujan deras mengguyur dan Saka berteduh di bawah pohon beringin tua, seorang kakek berambut putih muncul dari kegelapan. Matanya hitam, tajam, seolah menembus jiwa. "Saka Wiratama," katanya pelan. Saka membeku. "Kek, bagaimana tahu namaku?" Kakek itu tersenyum tipis. "Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Aku tahu kau ingin kaya, ingin dipilih, ingin dicintai." Dan malam itu di bawah pohon beringin, nasib Saka mulai menyimpang dari jalan manusia biasa. Hujan belum reda ketika kakek itu berdiri di hadapan Saka. Pohon beringin tua bergoyang pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan mereka. Udara terasa berat menekan dada. "Kau ingin hidupmu berubah, bukan?" tanya kakek itu. Saka menelan ludah. "Aku cuma ingin hidup layak, Kek. Aku capek jadi orang yang tidak dianggap." Kakek itu mengangguk perlahan. Ada jalan cepat, tapi tidak semua orang kuat menjalaninya. "Jalan apa?" Suara Saka bergetar. Kakek itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Pesugihan kain kafan perawan. Nama itu membuat bulu kuduk Saka berdiri. "Pesugihan? Kain kafan milik gadis suci yang mati tidak wajar," jelas sang kakek. "Kesuciannya berubah jadi kekuatan. Ia bisa memberimu harta, wibawa, dan daya tarik." Saka menggeleng cepat. "Itu dosa, Kek." "Dosa dan lapar sering tinggal di rumah yang sama," jawab kakek itu dingin. "Kau mau pulang ke desa sebagai orang gagal atau pulang sebagai lelaki yang dipandang?" Kakek itu lalu mengeluarkan bungkusan kain putih. Bau anyir langsung menyeruak. Kain itu bergerak pelan, seperti bernafas. "Ambil," katanya. "Apa syaratnya?" tanya Saka pelan. Kakek itu menatapnya lama. "Kau harus menyimpannya dekat tubuhmu. Setiap malam Jumat Kliwon, beri setetes darahmu." "Darahku?" "Awalnya," kata kakek itu. "Tapi suatu hari, ia akan meminta darah orang terdekatmu." Saka mundur selangkah. "Aku tidak sanggup." Kakek itu tersenyum tipis. "Kau akan sanggup saat hidupmu tak punya pilihan." Hujan tiba-tiba berhenti. Kegelapan terasa menelan dunia. Dalam sekejap, kakek itu menghilang, meninggalkan bungkusan kain di tanah. Saka berlutut. Tangannya gemetar saat menyentuh kain kafan itu. Dingin. Basah. Lalu terdengar bisikan lirih.
Rawat aku akan membuatmu diinginkan. Bayangan ibunya yang renta, rumah bocor, dan tatapan meremehkan orang-orang berputar di kepala Saka. Dengan napas berat, ia menggenggam kain itu. Aku terima, bisiknya. Malam itu Saka tak sadar, kain putih itu melilit pergelangan tangannya sebentar, meninggalkan bekas merah seperti ciuman mayat. Dan sejak saat itu, nasib Saka tak lagi berjalan sendiri. Sejak malam itu, hidup Saka berubah perlahan namun pasti. Awalnya ia menemukan sejumlah uang di dalam tasnya setiap bangun tidur. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan layak dan menyewa kamar kecil. Saka mencoba berpikir logis, menyalahkan ingatan atau keberuntungan semu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, kain kafan itu selalu bergerak sendiri di sudut kamar, basah dan dingin seperti baru diangkat dari liang lahat. "Jangan ganggu aku," bisik Saka suatu malam. Kain itu bergetar pelan. Lalu suara perempuan terdengar, lembut namun penuh luka. "Teruskan, jangan ragu. Uang semakin banyak." Saka berani membuka usaha kecil, sebuah toko elektronik sederhana di pinggir jalan kota Sembara. Aneh tapi nyata, tokonya selalu ramai. Barang datang tepat waktu, pelanggan berdatangan tanpa sebab. Orang-orang mulai menghormatinya. Cara bicara Saka berubah. Posturnya tegap, sorot matanya berbeda. Perempuan mulai menoleh. Salah satunya bernama Ningsi, seorang perempuan sederhana yang sering membeli perlengkapan elektronik. "Kamu kelihatan beda sekarang," katanya sambil tersenyum. "Apa bedanya?" tanya Saka. "Seperti orang yang yakin sama hidupnya." Saka tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa minder. Namun setiap keberhasilan selalu dibarengi mimpi buruk. Dalam tidurnya, Saka melihat gadis berambut panjang dibungkus kain putih, wajahnya rusak oleh tanah dan air mata. Ia berdiri di ujung ranjang. "Waktunya dekat," katanya lirih. Saka terbangun dengan keringat dingin. "Apa maksudmu?" teriaknya. Kain kafan di sudut kamar tiba-tiba berdiri tegak, melilit dirinya sendiri. "Milikmu terlalu banyak," bisik suara itu. "Sekarang giliranku." Beberapa hari kemudian, Mbok Ranti datang menjenguk. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin kurus. "Saka, ibu sering sakit," katanya pelan. Saka terdiam. Jantungnya berdegup tak karuan. Malam itu, kain kafan bergerak lebih liar dari biasanya. Bau amis memenuhi kamar. "Dia dekat denganmu," suara itu berdesis. Jangan ibu." Saka menangis. "Kau sudah setuju sejak awal." Beberapa hari setelah itu, Mbok Ranti jatuh sakit parah. Tak lama, ia meninggal dalam tidur. Dengan wajah tenang, namun lehernya meninggalkan bekas merah samar seperti lilitan kain. Saka menjerit dalam hati. Kekayaannya bertambah besar keesokan harinya. Kematian. Mbok Ranti mengubah Saka menjadi lelaki lain. Ia berdiri di pemakaman dengan wajah kosong, sementara Hujarun seperti hari ketika ia pertama kali menerima kain kafan itu. Tangannya gemetar, bukan karena sedih semata, melainkan karena rasa bersalah yang menekan dada. Namun anehnya, setelah tanah menutup jasad ibunya, harta Saka justru bertambah. Toko elektroniknya berkembang pesat, cabang dibuka di beberapa sudut kota, dan namanya mulai dikenal. Tak lama kemudian, Saka menikahi Ningsi. Pernikahan itu meriah, penuh senyum dan ucapan selamat. "Akhirnya aku punya keluarga," bisik Saka pada dirinya sendiri. Namun di malam pertama mereka, kain kafan di lemari bergerak perlahan. Bau tanah basah memenuhi kamar. "Belum selesai," bisik suara perempuan itu. Hari-hari berlalu dan teror semakin nyata. Ningsi sering jatuh sakit tanpa sebab. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat dan matanya selalu terlihat kosong. "Aku sering mimpi perempuan berambut panjang," katanya suatu malam. Saka terdiam, keringat dingin mengalir. Dia berdiri di sudut kamar, menatapku. Saka tahu waktunya telah tiba. "Ambil aku saja," teriak Saka pada kain kafan. Kain itu melilit perlahan, berhenti tepat di depan wajahnya. "Bukan begitu perjanjiannya," jawab suara itu dingin. "Kau memilih bahagia, sekarang kau membayar." Beberapa hari kemudian, Ningsi meninggal dalam tidurnya. Wajahnya tenang, namun lehernya menyisakan bekas yang sama seperti Mbok Ranti. Saka menangis, menjerit, menghantam dinding, tapi tak ada yang bisa ia kembalikan. Kain kafan itu kini diam, seolah puas. Namun setelah itu, kekayaan Saka mulai menghilang. Usahanya bangkrut satu persatu, pelanggan pergi, uang lenyap tanpa jejak. Tubuh Saka jatuh sakit, batuk darah, demam tak kunjung turun.
Setiap malam, ia melihat kain kafan berdiri di ujung ranjang. "Tak ada lagi yang bisa kau berikan," bisik suara itu. "Pergilah, mohon Saka. Kau yang harus pergi." Dalam kesepian dan sakit yang tak tertahankan, Saka menyadari semuanya telah habis. Ibu, istri, harta, bahkan dirinya sendiri. Di kamar gelap, dengan kain kafan tergantung di sudut, Saka mengakhiri hidupnya, berharap terlepas dari kutukan. Keesokan harinya, warga menemukan kamar itu kosong. Tak ada jasad, tak ada kain kafan. Hanya bau tanah basah dan bisikan lirih yang mencari pemilik baru. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana akhir hidup Saka Wiratama. Warga kota Sembara hanya menemukan kamar kosong dengan bau tanah basah yang menusuk hidung. Tali tergantung di langit-langit, namun tak ada tubuh. Polisi menyebutnya bunuh diri yang aneh. Mereka menutup kasus itu cepat, seolah ada sesuatu yang tak ingin diselidiki lebih jauh. Toko elektronik milik Saka bangkrut sepenuhnya. Bangunannya dibiarkan kosong, kaca etalas berdebu, lampu berkedip sendiri di malam hari. Orang-orang yang lewat sering melihat bayangan kain putih bergerak di dalam, melayang pelan seperti bernafas. Tak ada yang berani masuk. Di desa Wanaraga, rumah kayu Mbok Ranti akhirnya roboh dimakan usia. Namun setiap malam tertentu, warga mendengar suara batuk tua dan doa terputus dari dalam reruntuhan. Seolah ada seorang ibu yang masih menunggu anaknya pulang. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda asing terlihat sering duduk di bawah pohon beringin tua di pinggir kota. Wajahnya muram, pakaiannya lusuh, matanya penuh putus asa. Orang-orang tak memperhatikannya. Mereka tidak pernah belajar. Suatu malam, seorang kakek berambut putih muncul dari balik hujan. Tongkat kayunya menancap ke tanah. "Kau ingin hidupmu berubah?" tanyanya pelan. Pemuda itu mengangguk tanpa ragu. Di akar pohon beringin, terkubur selembar kain putih yang masih basah oleh tanah dan darah lama. Kain itu bergerak pelan, seolah mendengar janji baru. Dari dalamnya, terdengar tangisan perempuan yang tak pernah menemukan kedamaian. Pesugihan kain kafan perawan tidak pernah berakhir. Ia hanya menunggu orang-orang yang cukup putus asa untuk menerimanya. Dan selama masih ada manusia yang ingin kaya tanpa harga, kain itu akan terus mencari tubuh untuk dililit dan jiwa untuk dihabisi.